Halo and what's up Auto Junkies. Sekarang kita sudah bersama dengan Nissan Sakura. Ya, jadi sebuah kei-car EV full listrik dari Jepang hadir juga di Indonesia. Tepatnya di acara Gias 2024 dan pasti kalian penasaran sama mobil ini. Penasaran nggak? Penasaran lah ya, karena ini adalah sebuah kei-car full listrik yang biasanya cuma dijual di Jepang hadir di Indonesia. Jadi seperti apa spek lengkap dari mobil ini? Mari kita ulas luar dan dalam. Start your engine. Oke, mari kita bahas bagian belakangnya dari Nissan Sakura ini. Jadi, seperti yang kita tahu ya, Nissan Sakura itu merupakan kei EV-nya Nissan yang sekarang hadir di Gias 2024. Walaupun belum dijual sama Nissan Indonesia, masih sebagai perkenalan aja ya. Makanya banyak banget orang yang nyamperin mobil ini dan berharap mobil ini segera dijual di Indonesia. Atau ya seenggaknya mereka cari tahu gitu ya. Nah, alasan kenapa mereka tertarik dengan mobil ini adalah tampilan belakangnya ya. Makanya kita bahas bagian belakangnya dulu nih. Jadi di bagian belakang sini juga ada LED bar yang ini tuh 3D efeknya tuh cakep banget. Dan logo Nissan-nya itu juga bukan logo, tapi dia letter di bagian sini di print out Nissan. Jadi ini sangat mewah sekali, seperti mobil-mobil Jepang sekarang kan menghilangkan logo belakang ya. Jadi malah pakai letter seperti ini. Dan emblem Sakuranya ini juga fontnya bagus banget, gue suka. Dan dia juga warnanya tuh kayak grey yang agak eksklusif gitu ya, beda sama emblem-emblem biasanya yang kayak chrome. Nah, untuk lampunya ini juga sudah full LED. Jadi untuk lampu rem, lampu sen, ada front and rear fog lamp juga, sama di bagian bawah sensor parkirnya ada 6 titik. Jadi banyak banget. Nah, uniknya di bagian bawah sini itu ada kayak underguard kita bilangnya ya. Tapi di bagian sini tuh kayak ada 5 notch yang entah fungsinya untuk apa. Desainnya juga nggak ngerti untuk apa, tapi ya biar beda aja gitu sama yang sebelah kanan. Unik banget ya. Dan di bagian sini juga ada kamera mundur, serta juga ada high mount stop lamp, ada wiper, dan kaca juga pastinya sudah rear defogger. Di bagian spoiler juga ini cukup panjang ya untuk mobil sebantet ini. Dan di bagian atas juga ada antena yang offset di sebelah kanan, kayak mobil Jepang banget ya. Nah, sekarang kita bahas charging portnya dulu dari sini, Nissan Sakura ini ya. Jadi, dia memiliki charging port yang masih Jepang banget nih. Untuk AC-nya, dia menggunakan AC Type 1. Dan untuk yang fast chargernya, dia menggunakan CHAdeMO ya. Nah, untuk waktu pengecasannya, kalau di mode DC, itu bisa 40 menit dari 0 sampai 80%. Nah, untuk baterainya sendiri, si Nissan Sakura ini memiliki baterai lithium ion 20 kWh. Nah, untuk tenaganya dia 64 PS. Jadi persis banget kayak tenaga kei-car pada umumnya. Untuk torsinya dia 195 Nm dan klaim jarak tempuhnya itu di 180 km. Nggak banyak, tapi cukup banget untuk daily commute bersama kei-car ini. Nah, untuk bagian sampingnya ini juga persis seperti kei-car pada umumnya gitu ya, bagiannya tuh rata, hampir nggak ada tekstur sama sekali, paling cuma ada shoulder line di bagian sini dan ada tekstur sedikit di bagian bawah. Nah, untuk pemanis di sini tuh dikasih floating roof ya, jadi biar kesana tuh atapnya tuh mengambang, dan untuk pilar-pilarnya memang masih hitam roof biasa ya, jadi cukup sederhana. Untuk door handle-nya juga simple, cuma seperti ini doang, bahkan lubang kuncinya aja nggak diumpetin sama si Nissan, jadi cukup standar. Nah, untuk bagian spionnya ini juga warnanya tuh kontras ya, jadi warnanya tuh hitam gloss. Dan uniknya di bagian sini tuh ada kayak apa ya, pita atau band warnanya hitam gloss, jadi kesannya tuh atap tuh bener-bener floating roof depan belakang, jadi ini sangat Jepang sekali. Nah, di bagian bawah spion juga ada kamera 360 ya, tadi gua hampir lupa. Jadi overall untuk bagian sampingnya ini sih cukup simple tapi cute, khas kei-car Jepang. Nah, untuk bagian kaki-kaki dari Nissan Sakura ini bisa dilihat ya, ini kecil sekali karena ya normalnya kei-car tuh emang sekecil ini gitu ya. Untuk ban dia 165/55R15, rem depan disc brake, di belakang tromol, dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, serta stability control juga. Jadi untuk sektor kaki-kaki sih ini udah cukup mumpuni lah ya untuk sebuah kei-car masa kini. Nah, Auto Junkies, kita bahas bagian depannya dari si Nissan Sakura ini ya. Bisa terlihat
Kalau di bagian depannya ini bener-bener EV banget ya. Jadi di bagian sini tuh rata. Jadi kayak panelnya tuh nyambung sama ke bagian lampunya. Dan uniknya di bagian logonya ini nyala. Jadi logonya tuh kayak ada lampu senjanya gitu kalau malam. Nah, untuk di bagian bawah ini juga ada tempat plat nomor yang cukup ya kayak mobil pada umumnya gitu ya. Di depan juga ada sensor parkir 6 titik, jadi total ada 12 sekeliling. Nah, untuk di bagian lampu, ini juga udah cakep banget karena udah full LED, dan LED DRL juga striking banget ya, kayak kakaknya si Nissan Ariya. Jadi overall, bagian depan tuh sangat apa ya, cute gitu ya, tapi sangat futuristik di saat yang bersamaan. Oke, kita masuk ke bagian interior dari si Nissan Sakura ini. Jadi beginilah auto jangkis interior ala mobil Jepang ya. Jadi bisa dilihat ya, ini tuh K-car banget, unik sekali, dan dia juga memiliki dashboard yang kayak nyambung ke door trim gitu ya. Bahannya itu kayak denim gitu, dan ini berlanjut sampai ke dashboard dan bahkan lanjut sampai ke pintu sebelah kirinya. Dan dia juga memiliki desain kios yang kayaknya sekarang lagi dipakai sama Nissan kekinian gitu ya, yaitu standing display yang agak beda tinggi gitu ya. Kalau dilihat tuh di sini kayak turun gitu di bagian instrument clusternya, dan feels-nya kayak Stargazer, tapi beda sih ya, kayak lebih apa ya, lebih Jepang gitu dibandingin mobil-mobil lainnya gitu. Untuk setirnya ini juga unik karena dia two spoke ya, kayaknya banyak banget EV yang two spoke sekarang, walaupun pengaturannya hanya tilt aja, nggak bisa teleskopik. Tapi dia udah pakai logo Nissan yang baru, tombol-tombolnya juga rame, ada tombol pengaturan audio, tombol Nissan ProPilot, dan nggak ada pedal shift untuk apa namanya regenerative braking gitu ya. Dan dia juga simple sekali, combination switch-nya juga sudah auto semua. Nah, lanjut ke bagian instrument cluster-nya nih. Nah, begini ya auto jangkis. Jadi untuk instrument cluster-nya juga simple sekali, tapi banyak banget yang hadir gitu ya informasinya. Jadi kayak ada gear indicator, eco mode, terus ada e-pedal statusnya, dan di bagian bawah juga ada range, lalu ada persentase baterai. Nah, untuk di bagian tengah sini juga ada kayak tachometer ala mobil listrik, terus berapa power yang dikeluarkan atau full speedo digital. Geser ke kanan ada charging time, ada energy economy history, layar untuk sistem ADAS-nya, terus untuk tampilan entertainment, navigation, dan untuk di bagian setting ini juga lengkap ya, buat matiin stability control aja di sini, terus lalu ada setting ADAS gitu ya, kayak traffic sign, parking aids, ada cruise juga, customize display juga bisa, apa aja yang mau ditampilin itu juga bisa, seperti ini. Dan di bagian vehicle setting ini juga lengkap ya, ada setting untuk lampu, sensitivitas dari auto headlamp, turn indicator, wiper, mirror juga, door lock juga, EV setting ini juga lengkap sekali, maintenance, setting jam, setting tanggal, bahasa juga. Tapi ada yang bahasa Jepangnya gini ya. Nah, lu bahasa Jepang beneran. Oke. Lalu ada factory reset. Jadi cukup lengkap sih instrument clusternya, dan cukup simple ya kalau lagi di mode seperti ini. Nah, untuk head unitnya begini auto jangkis. Jadi dia seperti head unitnya Nissan yang lain ya, namanya Nissan Connect, dan untuk home screen-nya seperti ini. Jadi kayak ada traffic info, terus ada kayak go home kalau misalnya kita nyimpen alamat kita, dan mapnya at least dia tahu kita di Indonesia bukan lagi di Jepang, karena bisa dilihat ya tulisan-tulisan di bawah ini tuh bahasa Jepang semua. Dan harusnya sih dia sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto ya. Kalau kita lebih connection seperti ini, ada siapa nih? Ada devices, ada USB, ada Wi-Fi, ada VICS information. Ini sih masih tuh bahasa Jepang sekali ya. Dan dia juga lengkap nih setting-settingnya, kayak connection, terus ada setting jam, setting kamera, setting auto parking. Nah, untuk si kamera 360-nya seperti ini. Jadi tuh dia ada tampilan top down, lalu ada tampilan, ada apa aja nih tampilannya nih. Ya, kelihatannya sih seperti ini ya kalau dari yang bisa kita lihat ya. Jadi mungkin kalau kita lagi masukin ke reverse, dia akan ganti ke kamera belakang, dan kelihatannya juga sudah ada adaptive guideline. Jadi sudah lengkap sekali sih head unitnya ini. Nah, lanjut ke bagian tengah, di sini juga ada ventilasi AC yang cukup minimalis, ada tombol lampu hazard, ada power button di bagian sini, dan untuk panel tengahnya ini juga ada kayak aksen bronze gitu ya. Dan ini juga nyambung sampai ke power window switch yang ada di bagian pintu. Nah, untuk di bawahnya lagi ada shifternya juga yang modelnya tuh
EV-nya Nissan banget lah ya. Ada tombol park di sini, dan kalau mau pindahin ke maju itu ya, kita ke drive-nya itu ke bawah, untuk reverse itu ke atas, dan di sebelah kanannya juga ada tombol-tombol untuk mengatur e-pedal dan auto parking. Nah, di sebelah kirinya itu juga ada tombol untuk climate control-nya. Jadi ini sudah single zone climate control. Ini untuk fan speed-nya di sini, ada pemanas jok depan, terus ada pemanas setir juga, dan untuk nyalain heater-nya itu dari sini. Jadi heater itu bisa dinaikkan seperti ini. Paling panas itu bisa di 32,5 derajat. Dan paling dingin itu bisa di 17,5 derajat. Jadi cukup canggih gitu ya. Walaupun dia sayangnya full touch panel gitu ya, bukan tombol fisikal, jadi kurang enak kalau lagi nyetir gitu ya. Nah, di bagian bawah sini juga ada USB port, USB-C dan USB-A, serta dia juga ada kayak open storage, ada power outlet, dan ada tempat penyimpanan lagi yang bisa di-extend seperti ini. Nah, di sini juga ada cup holder, lalu di sebelah kiri juga ada laci, dan spesial ya, juga ada laci ala rumahan gitu ya, jadi sangat JDM. Nah, khasnya mobil JDM juga, dia ada flare di bagian situ, jadi kalau ada emergency kita bisa nyalain suaranya supaya kita bisa ditolong oleh polisi gitu ya misalnya. Nah, lanjut ke bagian atas, ini juga banyak sekali, ada spion tengah manual dimming. Untuk sun visor-nya ini juga yang ada kacanya cuma di sebelah kanan doang, jadi cocok buat ibu-ibu gitu ya. Dan sayangnya nggak ada lampunya. Di sini juga ada seatbelt indikator untuk penumpang belakang, dan untuk lampu kabinnya ini juga common force sama Nissan-Nissan yang lain gitu ya, dan masih bawah lampu juga, belum LED. Nah, di sebelah kanan ini juga ada ventilasi AC lagi, ada cup holder, dan di sini tuh rame banget tombolnya ya. Yang paling penting itu ada auto hold, ada driving mode, jadi ada eco, standard, dan sport, dan ada lane keeping assist atau steering assist-nya gitu ya. Di bagian sini juga ada parking brake yang ngumpet sekali, jadi kan dia juga kalau masuk P dia auto engage ya, jadi nggak perlu kita sering pakai gitu. Nah, untuk di bagian power window-nya ini juga Nissan banget ya, kayak Grand Livina gitu, switch-nya itu masih sama, dan ini juga sudah auto up down power window di sisi pengemudi doang. Nah, untuk di bagian bawahnya juga ada hal yang sangat JDM sekali, yaitu ETC card buat bayar tol. Jadi dia tuh ada slot-nya, jadi kita nggak perlu ngetap kayak di Indonesia gitu. Nah, untuk di bagian joknya ini juga sangat Jepang sekali, jadi dari bentuk fabriknya ini sih wah kayak di rumah nenek di Jepang gitu ya. Nah, dia juga ada bagian kulitnya, tapi uniknya tuh dia dari pinggir. Jadi di pinggir, di tengah nggak ada, tapi lanjut ke pinggir yang sebelah kanan. Jadi ini unik sekali, dan dia juga modelnya tuh kayak bench seat ya, walaupun dia adjustment-nya beda-beda nih. Ini yang porsi driver, ini yang porsi passenger. Tetap kelihatan bedanya kan ya. Nah, dia juga ada armrest yang pas banget kalau kita lagi nyetir, jadi sangat ergonomis. Oke, kita sekarang pindah ke kabin belakangnya dari Nissan Sakura, dan ini lega sekali atau jangkis. Jadi tuh bisa buat ngangkat kaki seperti ini, dan kalau misalnya kita punya barang bawaan, ini juga bisa di slide loh. Jarang-jarang kan baris paling belakang itu bisa diatur maju mundur, dan di paling majunya aja itu masih ada 3-4 jari, jadi selega itu. Kalau dimundurin, berasa S-Class. Nah, untuk postur gue, ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, jadi untuk legroom pastinya nggak masalah. Untuk headroom pun juga lebih dari 5 jari, 9, selega itu. Dan dia juga punya headrest yang bisa di-extend dan bisa rebahan. Nah, sayangnya dia nggak punya armrest seperti di depan, tapi untuk amenities-nya dia ada ISOFIX points di bagian kiri dan kanan, jadi bisa ada 2 child seat, dan jok belakang ini cuma 2-seater ya, jadi di tengah tuh nggak ada seatbelt. Ini seatbelt kiri, dan ini seatbelt kanan, nggak ada seatbelt tengah, jadi kita nggak bisa duduk bertiga di sini, karena emang ya di Jepang kan lebih ketat terhadap safety gitu ya, makanya dia nggak ada headrest tengah, dia nggak ada seatbelt tengah juga, makanya ya udah ini cuma buat berdua doang. Nah, uniknya seatbeltnya bisa dilihat ya, ini tuh biru, gue juga baru nyadar. Biru ya Lex ya? Biru ini. Kayak denim blue gitu ya. Nyaru banget sama si pilarnya ini yang warna hitam gitu ya. Makanya gue baru nyadar, biru ternyata. Oke, untuk di bagian depan, dia juga cukup simpel ya, karena dia nggak ada center console dari depan.
Dia cuma ada seat back pocket nih di bagian sini sama di bagian sini. Jadi nggak terlalu banyak juga. Nah, untuk door trimnya ini juga sama seperti di bagian depan nih, ada aksen kayak denimnya gitu di bagian belakangnya. Dan di bagian depan juga ada cup holdernya. Jadi unik sekali, dan ya udah cup holdernya cuma satu doang gitu. Sama di bagian bawah ada kayak aksen garis-garis yang ada cover speakernya doang. And that's it ya kayaknya. Bahkan di atas tuh cuma ada lampu sini doang. Udah gitu doang. Jadi kurang lebih segitu aja untuk di bagian kabin belakang. Yuk sekarang kita keluar aja. Nah, Otojanggis, kita sekarang bahas ke bagasinya kali ya. Untuk latchnya ini udah tombol, tapi untuk bukanya ya masih manual sih. Nah, untuk bagasinya sih cukup standar ya, cukup mobil-mobil city car banget gitu ya. Nah, untuk kelegaannya mungkin gak terlalu lega, tapi enaknya tuh dia sangat fleksibel. Jadi gak cuman bisa diubah posisi reclining-nya yang kanan kiri seperti ini ya. Ini kita bisa majuin. Jadi sangat fleksibel. Jadi kalau mau tetap ada 2 orang di belakang, tapi mau kapasitas bagasi yang lebih besar gitu ya, ya udah tinggal majuin aja. Toh juga legroom di bagian tengahnya kan tadi sangat lega. Jadi bagasinya tuh tetap bisa bertambah, tapi kenyamanan di tengah itu nggak terlalu tereduksi gitu ya. Namun kalau kalian butuh ruangan yang lebih besar lagi, jok bench kedua ini bisa dilipat ke depan dengan format 50-50, dan kalau dilipat ini jadi full rata lantai sampai ke baris kedua. Praktis juga ya. Nah, di bagian bawah sini juga ada kayak tempat penyimpanan gitu ya. Nah, unik itu kayak ada 2 lantai seperti ini. Jadi ya pastinya nggak ada ban serep, jangan berharap, tapi seenggaknya ada towing eye, ada tire repair kit juga, dan tempat buat naruh plastik gitu ya. Jadi ya seperti inilah, dan kalau dimundurin dia tetap jadi floorboard yang nyatu gitu ya. Cukup unik. Walaupun ya canggih, lucu, dan cocok banget buat dalam kota, namun karena kalau dijual pasti mahal, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 yang kami temukan di Nissan Sakura EV. Kita tahu kalau Nissan Sakura ini banyak fitur safety-nya, tapi kamera 360-nya kenapa nggak bisa taruh tengah aja sih? Kayaknya bagus gitu loh kalau ditaruh tengah. Dan untuk radar ProPilot-nya, kenapa nggak bisa digeser ke sini gitu ya? Kan lebih enak gitu. Jadi RDM-nya tuh ada 2, yang buat cooling dan fungsi AC-nya gitu ya. Ya gue tahu sih dia ada alasan pasti untuk taruh radarnya tuh di offset seperti ini, tapi kayaknya kalau taruh di tengah akan lebih simpel kan ya. Kan tadi gue udah bilang ya, kalau di bagian dalam itu ada aksen bronze yang sangat memperkuat aura JDM-nya ya. Kayak contohnya nih di power window tuh kayak mewah sekali gitu ya. Bahkan sampai stitching-nya gue juga baru nyadar nih, ada aksen bronze-nya. Tapi kalau kita lihat ke pintu belakang, udah hilang, jadi hitam polos. Mana bronze-nya? Kita tahu kalau Nissan itu merupakan induk perusahaannya dari Mitsubishi ya, makanya dia juga bekerja sama membangun si Nissan Sakura ini bersama Mitsubishi, namanya Mitsubishi EKX yang tahun lalu pernah hadir di Gias juga. Nah, tapi sharing parts itu kayaknya terlalu banyak gitu ya, bahkan sampai door handle-nya ini tuh dari Mitsubishi, bahkan Mitsubishi Indonesia aja pakai handle ini di expander. Jadi waktu gua pegang begini kayak masuk ke mobil gua ini. Dan gak cuman si handle-nya ini doang. Kalau kita keluar, spionnya ini pakai spionnya Mirage. Jadi kayak kurang greget gitu ya. Kenapa nggak pakai Nissan juga gitu loh si spionnya? Kan Nissan punya banyak spion pastinya kan. Namun tenang, sebagai K-Car full elektrik pasti ada aja orang yang mau dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 tersing yang kami temukan di Nissan Sakura EV. Charging port biasanya kan ya udah plastik cover hitam gitu doang ya. Tapi di Nissan Sakura ini itu tuh ada desain unik ya. Kayak di sini tuh ada aksen bronze dengan logo Sakura, dan di bagian DC-nya itu senada sekali dengan velgnya. Bentuknya sama persis men. Jadi ini lucu banget, ini sangat JDM yang cuman orang-orang Jepang aja kayaknya yang bisa. Kita tahu kalau sebuah K-Car itu kan ada batas panjang, tinggi, dan lebar ya. Makanya secara lebar, mobil ini sih emang nggak selebar mobil-mobil city car Indonesia gitu ya. Makanya kayak rata banget gitu di bagian door trimnya. Tapi mereka mengatasi ruang gerak kita dengan coakan yang ada di bagian door trim. Bahkan di sebelah kiri juga ada tuh. Jadi kayak buat naruh sikut gitu ya, itu lega sekali. Jadi nggak langsung rata kayak
kayak naik Grand Max gitu ya, tapi masih ada ruang nyender dikit di bagian sebelah door trim. Jadi lebih nyaman. Nissan Sakura sesuai banget dengan namanya ya. Jadi bukan banyak sih ya, lebih ke ada beberapa aksen bunga sakura di mobil ini. Yang pertama, di bagian sini di cup holder dia ada little sakura, dan di bagian bawah tuh ada bunga sakura lagi. Jadi sangat sesuai namanya, Sakura. Yaks. Jadi seperti itu ulasan kita tentang Nissan Sakura. Jadi apakah mobil ini akan dijual resmi di Indonesia? Cuma waktu dan Nissan yang tahu. Jadi segitu aja untuk review kita kali ini. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa untuk klik like bila kalian suka, komen di bawah, dan subscribe channel kita apabila belum. Main-main juga ke Instagram kami di @laknas_aj. Gue Raffi Raffi pamit dulu. We'll see you again. Ride safe and Godspeed.